Hai semuanya, selamat datang di channel Eliezer Dev. Video kali ini kita bakalan buat aplikasi to-do list sederhana, dan nanti kita bakalan pakai bantuan dari Bootstrap, tentunya yang Bootstrap versi 5, dan nanti kita juga akan pakai JavaScript untuk biar aplikasinya dapat berjalan. Oke, langsung aja kita mulai. Pertama kita buat foldernya dulu. Silakan kalian mau buat folder di mana aja. Di sini gue bakalan buat folder di desktop biar mudah. Oke, misalnya kita kasih nama to-do list. Oke, kalau udah, di sini gue bakalan pakai kode editor Visual Studio Code. Kalian bisa pakai text editor apa aja. Di sini gue bakalan pakai Visual Studio Code. Oke, langsung aja. Kalau kalian pakai Visual Studio Code, kalian bisa klik kanan di foldernya, terus kalian klik Open with Code. Oke, kita tunggu. Oke, kalau udah, di sini kita bakalan buat file baru. Kalian bisa klik ini. Misalnya kita kasih nama index.html. Oke, dan di sini kita bakalan buka Bootstrap-nya. Kalian bisa pergi ke Google Chrome, terus kalian ketik aja Bootstrap, enter, terus kalian langsung ke Docs. Nah di sini kita bakalan pakai Bootstrap secara online ya. Kalian bisa pergi ke bawah, cari yang namanya starter template. Kalian copy aja. Sini copy, terus paste di sini, Ctrl V. Oke, nah di sini kita hapus aja yang ini, hapus, ini juga hapus. Misalnya kita kasih nama aja dulu, Bootstrap script. Nah gini aja. Terus kalau kalian pakai Visual Studio Code, ada extension yang namanya Live Server, kalian bisa download. Sebentar. Nah sini kalian pergi ke extension, terus kalian bisa cari Live Server. Nah ini kalian bisa download ini. Oke, kalau misalnya kalian udah download, kalian bisa kembali lagi, terus klik kanan, lalu Open with Live Server. Oke, jadi Live Server ini fungsinya kalau kita mengubah elemen yang ada di sini, maka di servernya ini bakalan ke-update otomatis. Jadi kita nggak perlu refresh browsernya. Misalnya kita contohin, kita ganti halo dunia, terus kita Ctrl S, lalu kita buka Chrome-nya. Di sini bakalan langsung ketulis halo dunia. Oke, di sini kita bakalan ganti dulu title-nya. Misalnya kita ganti my to-do list. Oke, terus ini kita hapus saja. Oke, kosong ya. Nah, di sini kita bakalan cari yang namanya card. Di sini ketik aja card. Oke, terus kita cari yang paling simple. Nah, ini yang body aja ya, yang namanya body. Oke, kita copy aja, klik di sini copy. Oke, terus di sini sebelum kita paste, kita bikin kelas dulu yang namanya container. Kalau kalian pakai VS Code, kalian bisa langsung ketik kayak gini, titik container. Oke, langsung. Nah, nanti bakalan jadi kayak gini. Terus kalau udah, kita Ctrl V. Oke, kayak gini. Coba kita lihat. Nah, jadinya bakal kayak gini. Oke, di sini kita bakalan kasih margin atasnya. Kita ke card, terus kita kasih MT5. Nah, MT5 ini artinya margin top 5. Oke, jadi kayak gini. Terus kita bakalan bikin dia ke tengah. Kita kasih kelas text center. Nah, di sini. Terus kita bakalan bikin background dari cardnya ini jadi biru. Kasih aja BG
primary. Ctrl S, lihat. Oke. Terus kita bikin warna teksnya jadi teks white. Oke, jadi kayak gini. Nah, di sini kita bakalan hapus saja ininya. Kita ganti H1. Sini bakalan kita kasih apa ya? My to-do list. Kayak gini. Kita kasih aja kelas display 4. Oke, jadi kayak gini. Terus kita bikin tebel fontnya FV bold. Oke. Terus di sini kita bakalan bikin H2. Misalnya kita bikin apa ya? Gini aja ya. Apa aja kegiatanmu? Gini. Oke, gini. Nah, nanti jadinya bakal kayak gini. Terus ini yang ini kita bakalan bikin weeknya jadi like aja ya. Kita kasih kelas heavy light. Nah, oke, jadi kayak gini. Terus di sini kita bakalan bikin input. Kita pergi ke sini, terus cari aja button add-ons. Oke, kita cari ke bawah. Nah, ini button add-ons. Nah, di sini kita buttonnya mau yang ini ya, sebelah yang di sebelah kanan buttonnya. Kita cari ya, kita copy aja yang ini, Ctrl C. Oke, terus sebelumnya kita bikin form. Oke, actionnya kita hapus saja. Lalu kita masukin inputnya tadi. Oke, di sini kita hapus saja yang ini. Placeholdernya juga kita hapus. Oke, sini kita bikin warnanya hijau. Kita kasih button btn sukses. Terus ID-nya kita bikin aja submit. Type-nya submit. Oke, kita dikasih ID input user. Oke, kita lihat. Oke, jadinya kayak gini ya. Kurang ke bawah kita kasih margin aja biar ada jarak antara tulisan sama inputnya. Ini di form aja, kita kasih kelas mt3 mungkin kurang ya, mt5. Oke, mungkin kayak gini ya. Terus di sini kita bakalan pakai yang namanya list group. Oke, jadi list group ini nantinya bakalan buat menampung to-do list kita. Ini list group. Oke, kita copy aja yang ini. Kita bikin data dummy dulu. Nah, di sini terus kita Ctrl V. Oke, kayak gini. Kita lihat dulu. Oke, nah ini warnanya kan nggak kelihatan ya. Kita kasih aja di sininya, kita kasih text dark. Oke, jadi kayak gini. Terus kita nanti pengen ada tombol untuk menghapus to-do listnya ini. Jadi kita butuh tombol untuk tombol simbolnya itu delete. Jadi oke, kita balik lagi ke Bootstrap, klik aja icon. Oke, kita cari dulu ya.
Ntar loading. Oke, kita cari delete. Oke, kita bakalan pakai yang ini aja ya, yang square. Nah, sebelum kita pakai ini, kita harus panggil dulu ini ya, CDN ini. Kalian bisa copy yang ini, yang link ini, copy aja, klik copy, terus balik ke VS Code-nya. Lalu di sini kita kasih komentar aja, kontrol garis miring bootstrap icon. Oke, kayak gini. Jadi sekarang kita bisa panggil ininya, klik, terus kita copy yang ini kita copy, klik aja ini, copy, lalu kita hapus dulu aja ya. Oke, hapus, terus ininya kita kasih tag H3 misalnya text, terus kita kasih span, terus kita paste yang tadi. Oke, kita kasih spasi. Oke, jadi kayak gini ya. Kalau kita lihat, nah kayak gini. Nah, nanti kita bisa benerin. Kita ubah dulu warnanya. Kita kasih sini ya, kelasnya kita tambahin text danger. Nah, jadi nanti warnanya bakalan merah. Oke, kayak gini. Terus di listnya kita kasih dia kelasnya di flex. Oke, kita bakalan ubah displaynya jadi flexbox. Kalau udah, kita bikin justify content between. Kita lihat, nah jadi kayak gini. Nah, ini kan nggak sejajar ya, kita bakalan sejajarin. Kita kasih kelas align items center. Oke, udah ya. Mungkin ini kurang besar, kita bisa kasih kelasnya di sini aja, di span fs misalnya berapa, 3. Oke, kayak gini ya. Oke, udah kelas 3. Oke, sekarang kita bakalan buat JavaScript-nya. Nah, di sini kita bakalan buat file baru aja. Kalian script src-nya kita kasih link ke script kita, script.js. Nah, ini kita belum buat scriptnya, kita buat dulu. Kalian klik ini new file, terus kasih nama script.js. Oke, pertama kita ke ini. Oke, jadi gini aja ya, biar gampang. Oke, pertama kita bakalan panggil formnya. Kita bakalan panggil formnya const form sama dengan dokumen query selector. Kita ambil formnya form. Oke, terus yang kedua kita ambil inputnya. Kita ambil inputnya const input user sama dengan dokumen. Kita bakalan ambil ID-nya aja, get element by ID. ID-nya tadi input ID, ini ya input user. Ctrl V. Oke, terus kita ambil buttonnya, kita kayaknya nggak usah diambil ya. Oke, kalau udah, di sini kita bakalan kasih event handler ke formnya. Form kita add event listener. Nah, ketika dia di submit, maka kita bakalan jalanin function ini. Oke, di sini kita kasih event ya. Event. Oke,
Oke, misalnya kita di sini bakalan ambil dulu, kita console log dulu, console.log input user value. Oke, kita coba dulu. Kita inspect, klik kanan inspect. Kita lihat misalnya di sini makan gitu ya. Lalu kalian bisa enter atau klik buttonnya. Oke, nah di sini kalian bisa lihat ya, misalnya makan. Di sini di konsol ini di sini nanti bakalan kelihatan ada keluar tulisan makan, tapi itu cuma sebentar. Kita lihat, nah itu ya ada makan. Nah ini karena ada sesuatu yang menyebabkan itu terjadi. Nah makanya kita di sini bakalan hilangin sifat itu, sifat asli dari formnya dengan cara kita panggil event prevent default. Oke, jadi sekarang kalau misalnya kita log lagi input user value, sekarang makan terus enter. Nah di sini makannya udah kelihatan ya. Oke, sekarang kita di sini kita ambil dulu, kita bakalan ambil ini ya, UL ini kita bakalan panggil dengan kelas saja. Kita kasih nama list group sama dengan dokumen titik query selector. Lalu kita ambil kelasnya, kita bakal ambil list group ini, kita ketik titik terus nama kelasnya list group. Oke, kita console log dulu list groupnya udah bener apa belum, list group. Oke, klik. Oke, ini ya benar ya, kita udah dapat list groupnya, elemen list groupnya. Oke, kalau udah, nah sini kita pengen kalau kita klik submit, apapun yang kita ketik di sini nanti bakalan keluar to-do listnya atau to-do listnya masuk ke elemen UL-nya ini atau list groupnya ini. Nah maka dari itu kita bakalan bikin kayak gini, list group titik inner HTML sama dengan, nah di sini kita cut aja UL-nya, cut LI-nya. Di sini kita cut LI-nya, tekan Ctrl X, terus di sini kita kasih backtick ya. Backtick ini letaknya di samping tombol nomor 1. Nah, ini backtick. Terus kita enter aja, enter. Nah, di sini kita bakalan masukin LI-nya tadi, Ctrl V. Nah, oke. Mungkin ini kita hapus saja biar enak lihatnya. Nah gini aja ya. Oke, lalu kita rapiin sedikit kayak gini mungkin, kayak gini. Nah terus isi dari kontennya ini, nah ini isi dari teksnya ini kita masukin input dari usernya, input dari inputnya tadi, yang nilai dari inputnya tadi. Kita bisa ketik aja $, lalu kayak gini square bracket, lalu kita kasih aja input user titik value. Oke, kayak gini. Kita coba cek lagi. Oh ini indeksnya belum kita save ya, Ctrl S. Oke, jadi ini kosong, awalnya kosong. Kalau kita misalnya ketik olahraga lalu kita enter, nah maka bakalan keluar olahraga. Nah di sini olahraga yang di sini nggak hilang ya, jadi kita bisa bikin dia
kalau setiap kita udah memasukin sebuah nilai, kita bakalan bikin value dari input usernya itu hilang atau kosong. Input user titik value sama dengan string kosong. Oke, kita kembali lagi, kita ketik apa ya, minum. Oke, nah di sini bakalan hilang ya. Nah tapi di sini masalahnya kalau kita bikin lagi, misalnya makan, kita enter, kita lihat. Nah di sini bukannya menambah, malah mengganti nilai dari to-do list-nya. Nah di sini kita perlu tambahin di sini plus. Oke, kayak gini. Jadi apapun yang udah ada di list group bakalan ditambahin dengan value ini. Sekarang kalau kita balik lagi ke aplikasinya, misalnya kita kasih ngoding, enter. Oke, ngoding berhasil masuk. Terus kita kasih lagi apa ya, meeting, enter. Oke, nah di sini bakalan hilang ya, bakalan nambah tapi nggak menghilangkan value dari to-do list sebelumnya. Oke, nah di sini kita sekarang bakalan buat tombol delete-nya ini. Kan ini belum bekerja ya tombolnya. Oke, di sini kita bakalan buat tombol delete-nya. Sebelumnya kita mau kalau kita arahkan kursor kita ke sini, maka kursornya bakalan berbentuk seperti tangan ya. Misalnya kayak gini, bentuk kayak gini tangannya. Kursornya itu berubah. Makanya di sini kita butuh style. Kita kasih aja di sini ya. Kita kasih aja di sini. Kita kasih komentar my style. Karena ini cuma sedikit, jadi kita nggak perlu file CSS lagi. Kita bikin ini. Oh ini ya, di JavaScript kita bikin kalau i-nya di hover, atau ya kalau i-nya di hover maka nanti kursornya bakalan berubah. Kita bikin i, elemen i, kita bikin kursor pointer. Oke, sekarang kalau kita di sini, nah dia bakalan berubah ya. Jadi kalau kita arahkan kursor kita ke tombol ini, tombol delete ini, kursornya bakalan berubah. Oke, terus kita mau kita kasih gini aja, i hover, kita kasih filter, terus brightness-nya kita bikin 80% mungkin. Kita coba makan hover. Nah di sini bakalan kalau kita hover warnanya berubah, terus kursornya bakalan berubah juga. Oke, sekarang kita bikin scriptnya. Oke, nah di sini kita bakalan bikin event listener baru. Kita bakalan ambil dari list groupnya. Kita list group, add event listener. Kalau kita diklik maka jalankan fungsi ini. Oke, kita kasih event lagi, event. Nah kita bakalan cek dulu, kita log event titik targetnya. Kita bakalan lihat komponen apa yang keluar jika kita klik dalam bagian UL-nya tadi atau list group-nya tadi. Kita inspect. Oke, di sini ini kan bagian dari list group tadi ya, UL ini. Nah ini kalau kita klik yang ini, nah dia bakalan muncul LI. Kalau kita klik yang ini, nah dia bakalan muncul H3. Kalau kita klik tombol yang ini, maka dia bakalan keluar ini, elemen I tadi. Nah kita butuh yang ini ya, yang tombol delete ini.
Oke, jadi kita bisa bikin kayak gini. Oke, sebelumnya kita tambahin dulu ID-nya di sini, ID delete button. Oke, kayak gini. Terus kita bikin if statement, if event titik target, kita ambil kayak tadi targetnya, terus atributnya kayak gini, sama dengan kita ambil tadi delete button, kita bakalan lock. Oke, nah kita coba dulu apakah bisa. Kita bikin makan. Oke, kalau kita klik ini bentar, oh ini bukan atribut ya, ID. Oke, nah di sini kita tadi salah ya, tadi bukan atribut tapi ID, jadi event titik target titik ID. Jadi kalau elemen yang kita target itu punya ID delete button, maka kita bakal ngelakuin apapun di sini. Oke, jadi tadi ya udah keluar kalau kita makan. Kalau kita klik di sini bakalan nggak keluar console log oke ini. Tapi kalau kita klik yang ini, nah di sini bakalan keluar oke. Oke, nah ini yang bakalan kita gunakan. Jadi di sini kita bisa bikin, kalau kita klik tadi yang punya ID delete button, maka kita bisa bikin kayak gini, event titik target titik remove. Oke, kita lihat apakah bisa. Makan, enter. Lagi ya, olahraga, enter. Nah, di sini kalau kita klik yang ini, nah yang hilang cuma buttonnya aja. Kita pengennya itu semua elemen yang kita klik. Jadi kalau misalnya kita klik yang makan, kita klik ini, ya berarti elemen dari makan ini bakalan hilang. Nah di sini kita butuh yang namanya parent element. Nah kira-kira kalau gini udah bisa apa belum? Kita cek dulu. Makan, enter. Kita lagi minum, kita klik yang ini. Nah ternyata belum bisa ya. Kenapa? Karena tombol tadi, tombol delete ini itu ada terletak di LI, dia terletak di LI. Terus LI ini punya span, lalu spannya itu ada sebuah elemen i. Nah makanya kalau kita panggil event.target.parent element gini aja, maka parent elemennya itu cuma yang span, kita belum ambil LI nya. Maka dari itu kita bisa bikin tambah lagi parent element. Oke, nah kayak gini. Jadi sekarang kalau misalnya kita coba lagi makan, minum, kita close saja konsolnya. Kalau kita klik yang ini, sebentar, parent, oh ini L-nya L kecil ya, parent element, makan, minum. Oke. Kalau kita klik tombol delete ini, kita lihat, oke, nah tadi hilang ya, kita klik hilang. Oke, misalnya kita bikin banyak, ngoding, makan, minum,
berenang meeting. Oke, kalau kita klik yang ini, delete ini, berarti kan ini kan bakal hilang ya. Kita klik, oke, hilang, coding hilang. Kita klik yang makan hilang, minum hilang, berenang hilang, meeting hilang. Oke, jadi aplikasi to-do list kita udah jadi kayak gini, hasil akhirnya kayak gini. Oke, jadi kayak gini. Nah, tapi masalahnya kalau kita refresh halamannya, nah itemnya bakalan ikutan hilang atau ke refresh. Nah, maka dari itu kita bakalan buat, kalau kita refresh halamannya, maka data dari to-do list-nya itu nggak hilang. Nah, tapi karena mungkin videonya ini udah terlalu panjang, gue bakalan bikin tutorialnya di video selanjutnya. Oke, jadi ini hasil dari to-do list yang udah kita buat. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Sampai jumpa lagi di channel Eliezer Dev.